penonton setia Supply Chain Dialog. Selamat datang di Supply Chain Dialog, podcast di mana para supply chain enthusiast dan juga practitioner supply chain bisa menggali lebih banyak tentang tren dan juga pembahasan tentang supply chain dan logistik. Halo semuanya, saya Febriana dan hari ini saya sangat excited karena kita akan membahas sesuatu yang erat sekali kaitannya dengan keseharian kita, terutama buat Anda yang suka berbelanja. Jadi hari ini kita akan mengulik lebih jauh seputar behind the scenes industry fashion. Tapi uniknya kita akan membahas sisi yang jarang tersorot nih. Jadi bagaimana produk fashion itu bisa sampai di tangan customer, di mana produknya itu di-ship di luar negeri gitu. Jadi seperti apa peran tim cross-border supply chain di balik layar dalam mengusahakan hal ini. Sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe dan juga follow seluruh platform media sosial AS Indonesia supaya Anda nggak ketinggalan tentang update-update terbaru dan konten menarik seputar supply chain dan juga logistik. Oke, jadi biar ngobrolnya makin relevan nih di episode ini, kita kedatangan tamu spesial. Jadi beliau ini adalah profesional yang emang udah punya pengalaman di fashion e-commerce gitu. Jadi please welcome Pak Riko. Beliau adalah cross-border supply chain manager di salah satu perusahaan fashion e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Yuk bisa nebak nih, dari mana? Halo Pak Riko, Halo terima Mbak, kasih udah datang. Gimana nih rasanya ada di ya podcast ini? first experience juga ya. First experience ya, hopefully experience-nya mengesankan ya Pak ya. Kita Amin. sharing-sharing biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa aja, Iya, no pressure ya. Oke, siap. Pak, before we start, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa Bapak adalah cross-border supply chain manager gitu. Mm-mm. Boleh spill nggak sih Pak salah satu fun fact kerja di supply chain fashion? Oke, jadi fun fact-nya itu sebenarnya itu kita tuh langsung bekerja dengan si end customer. Karena kita kan emang basic-nya kan e-commerce ya. Jadi kita itu menjalankan order itu once si customer itu punya order. Jadi customer itu order, ya baru kita mulai proses nih dari origin kita di negara asal sampai akhirnya kita bisa kirim ke customer kayak gitu. Jadi ya kita tuh nggak bisa tahu apa yang dimau sama si masing-masing customer, karena beda season pun juga mereka Oke. demand-nya juga bisa berubah gitu. Satu orang pun dia bisa ordernya yang barangnya tuh bervariasi banget gitu. Jadi kalau fashion e-commerce itu emang customer oriented ya Pak ya. Betul Jadi kita sekali. emang ngikut apa sih yang mau dimau sama customer gitu ya. Iya, Karena kalau nggak tahu gitu, emang nggak bisa ya Pak kayak diprediksi fluktuasi demand-nya sejauh ini tuh kayak gimana, itu emang nggak bisa ya Pak ya? Apa gimana? Kalau prediksinya itu lebih ke seasonality mungkin ya. oke oke, Jadi heeh. misalnya kalau di Indonesia kan kita Ramadan season ya. Mhm, Jadi ya mungkin kita lebih prepare untuk Ramadan season, terus untuk mhm, tanggal kembar misalnya. mhm. Yang untuk e-commerce sih untuk saat ini yang lebih marak itu di 11.11 sama 12.12. Oke. Walaupun yang di bulan-bulan sebelumnya juga tetap ada sih Mhm, gitu. Cuman mhm. ya secara lot ya paling tinggi di 2 bulan terakhir itu Oke kayak gitu. oke. Atau mungkin ya misalnya ada brand-brand tertentu mau ada campaign ya itu Mhm, juga sih yang ya mhm. mungkin kita lebih 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 apa ya, lebih waspada, lebih prepare lah untuk forecast-nya seperti apa gitu. Jadi lebih ke 2 bulan terakhir dalam 1 tahun itu ya, double dates-nya yang paling tinggi? Iya, Yang itu yang paling ya? meriah yang Yang itu. paling meriah yang itu. Oke. Nah, kan tadi, Bapak ini adalah cross border supply chain manager. Nah, Mhm, mungkin biar kebayang orang-orang mhm. Bapak itu kerjanya, kesehariannya, kesibukannya tuh ngapain aja? Saya juga kepo sebenarnya, Pak. Oke. Heeh. Jadi tuh basically untuk Mhm, cross border supply chain ini mhm, kita ada istilahnya tuh pre-border, mhm, border, sama post border mhm, gitu. Kalau pre-border itu kita biasanya tuh ngecekin dulu nih SKU mana-mana aja yang mau di-activate ke website. mmm, Nah, mhm, kita lihat nih secara compliance-nya itu gimana, boleh nggak itu barang-barangnya kita impor mhm, gitu. mhm, Jadi nanti kita review nih dari tim SCM, mhm, dari kalau kita istilahnya tim cross border SCM ya. mhm, Jadi dari tim kami itu kita akan ngecek nih, ini SKU-nya boleh impor atau enggak. Bahkan mhm, sampai bahannya pun kita cekin juga nih. Ada juga mmm, yang misalnya dia jenis barangnya sama tapi bahannya beda, itu nggak boleh kita impor, kayak mmm, gitu. Jadi mhm, ya bener-bener kita sebisa mungkin kita awasi di awal gitu mhm, kan. Terus nanti baru tuh barangnya itu bisa live di website. mhm, Nah, saat udah live si customer itu kan bisa bebas ya menentukan mhm, apa yang mau diorder kayak gitu mhm, kan. Nah, setelah si customer itu order, nah baru proses tim kami itu baru dimulai untuk day to day operations-nya. mhm, Jadi setelah si customer order, nah nanti ordernya itu akan nge-flow nih ke tim origin kita. Nah kebetulan kalau untuk cross border ini dia tuh distribution centernya itu di Malaysia. Jadi dia akan cover dari semua origin biasanya akan dikumpulkan di Malaysia baru dikirim ke Indonesia sebelum mmm, akhirnya dikirim ke end customer mhm, gitu. mhm,
Nah, biasanya nanti dari situ kita akan ngecek nih, ini ordernya dia keluarnya kapan, nanti Mhm. kita cek juga aging-nya, kira-kira dari order yang di-create itu, dia udah berapa lama sih di Mhm. Malaysia, ketang berapa lama Iya iya, sih heeh. gitu. Nanti kita juga monitor di situ tuh. Mhm. Nah, udah kita cek aging-nya, nanti dari tim Malaysia juga mereka akan melakukan pick and pack. Mhm. Biasanya itu akan dikirim ke Indonesia itu in bulky. Jadi nggak Oke. satu per satu Mhm. based on customer-nya siapa, Oke. dikirim satu satu Mhm. satu, enggak. Mhm. Jadi kita akan ngirim in bulky. Jadi dalam periode tertentu misalnya, oke nih kita udah dapat misalnya 1.000 apa 2.000 order, Mhm. gitu. Nanti dari situ baru kita proses pengiriman ke Indonesia. Mhm. Itu masih pre-border nih. Mhm mhm. Nah, pre-clearance. Nah, nanti pas sampai sebelum dikirim ke Indonesia, nanti tuh dari Malaysia itu akan kirim nama istilahnya itu CIPL atau disingkat itu singkatan dari Commercial Invoice Packing List. Oke. Jadi itu adalah kayak satu set dokumen yang perlu kita pakai untuk Mhm. kita melakukan proses clearance di Indonesia. Mhm. Basically itu ada jenis barangnya, Mhm. SKU-nya berapa, ada harganya itu berapa, nah Mhm. itu kita mention di situ. Nah nanti dari situ, dari tim yang di Indonesia, tim kami, nanti akan ngecek nih highest code-nya berapa nih. Nah Mhm. highest code itu harmonized system code. Jadi itu Mhm. adalah kayak standar untuk tahu itu sebenarnya standar internasional sih. Jadi Oke. kayak standar untuk kalau misal produk fashion itu ketahuan nih dia Mhm. pakaiannya baju misalnya kemeja perempuan atau Mhm. laki-laki, Mhm. itu dibedain, Mhm. bahannya apa dibedain. Mhm. Nah itu kita kita sesuaikan aja berdasarkan mapping itu gitu Mhm. kan. Kita mapping tiap-tiap barang itu highest code-nya apa aja, Mhm. jadi ya kalau misalnya ada 1.000 ya kita mapping lah 1.000 item Mhm. itu gitu Mhm. kan. Nah nanti pas udah nyampe terbang nih Mhm. dari Malaysia ke Indonesia. Mhm. Nah pas terbang nyampe Indonesia baru kita mulai proses clearance itu, Oke. kayak gitu. Mhm. Clearance, dicek requirement import dokumennya seperti apa, Mhm. apakah kita sudah memenuhi, harusnya kita penuhi sebelum berangkat sih Mhm. sebenarnya. Mhm. Kita penuhi, terus kita submit lah import declaration itu, kalau di sini istilahnya PIB, Mhm. pemberitahuan impor Mhm. barang. Oke. Jadi dari situ, dari CIPL itu, highest quality kita mapping, Mhm. kita tuangkan ke dalam si PIB ini, Mhm. nanti dari PIB itu nanti keluar nih estimasi pembayaran biaya masuk, PPN Oke. sama PPh yang harus Mhm. kita penuhi. Mhm. Biar barang itu bisa dikeluarkan dan bisa kita lanjutkan pengiriman ke gudang. Mhm. Kayak gitu, kita bayar Mhm. segala macem. Mhm. Nah, nanti setelah terbayar, rilis custom. Nah, nanti setelah rilis custom itu baru diproses delivery ke warehouse kita Mhm. untuk kita sortir lagi nih based on customer. Mhm. Jadi dari 1.000 ini misalnya ada 1.000 customer, Mhm. ya udah dibagi aja 1.000 Mhm. seribunya dibagi ke end customer. Mhm. Nah, Mhm. dari situ nanti dari tim logistik kami yang akan mengirimkan sampai ke customer akhir gitu. Mhm. Oke, jadi emang, compliance, clearance itu harus detail banget ya, Pak? Apalagi HS code tadi kan, harmonize apa tuh, Pak, tadi? Harmonize system code. Harmonize system code itu jadi, dress-nya bahannya apa, Mhm, kemeja juga ada sendiri gitu. Jadi nggak iya. bisa kayak baju, kemeja, atasan, bawahan, nggak cuman kayak gitu aja ya, Pak, Iya, ya? betul Karena betul. nanti ngefeknya ke harga gitu ya? Iya, jadi ngaruh Mhm. ke pajak yang akan kita bayarkan, Mhm. pajak Mhm. dalam negeri gitu. Oke, Pak, katakanlah nih, Pak, saya kan customer nih ya. Mhm, Saya, lagi scroll-scroll HP jam 9 malam gitu ya. Kepengen, lihat produk gitu, lihat iya, produk, "Ah, kayaknya bagus, mau beli nih," kayak gitu. mhm. Tapi ternyata barangnya limited edition, cuman available di negara mana, kayak gitu ya, di Iya, luar negeri ya, kayak gitu, dan ternyata harus PO dan segala macam. Nah, kalau misalnya dari Bapak sendiri sebagai cross border supply chain kayak gitu ya, mhm, cross border supply chain manager, gimana sih, caranya membawa produk itu bisa sampai di tangan saya, kayak gitu? oke. Heeh, gimana Nah, prosesnya? kalau cross border itu kan prosesnya panjang ya, Mhm. dari satu negara ke negara yang lain. Mhm. Jadi dari situ kita kita pun sudah set nih, Mhm. kira-kira estimasinya nih untuk produk itu alamatnya apa, Mhm. nah itu estimasi ketibannya bakal kapan, Mhm. kayak gitu. Nah itu mungkin si customer-nya Mbak harus expect-nya dari situ Iya, dulu nih, oke oke. kira-kira bakal berapa lama nih Mhm gitu kan, mhm. kalau ternyata di website-nya bilangnya 10 hari ya, Mhm. kita akan mengupayakan akan dalam 10 hari bisa nyampe di tangannya Mhm. Mbak, kayak Mhm. gitu. Nah itu untuk originnya pun beda origin pun bisa beda nih Lead lead time-nya, time-nya. mhm. Iya, jadi ya kalau kami kan emang karena kita kan ada ini ya, ada grupnya ya se-Asia Mhm. Tenggara Mhm gitu kan. mhm. Jadi ada yang dari Filipina stoknya, ada Mmm, bahkan kalau misalnya dari luar
luar Indonesia pun ada yang bisa order juga ke Indonesia gitu. Mhm mhm. Dan juga ada yang dari Turki, ada yang dari Hong Kong. Nah, Mhm. itu tuh akan beda-beda tergantung dari jenis barangnya itu dia supplier-nya dari mana gitu. Mhm mhm. Jadi ya yang pasti ya beda beda origin ya akan beda lead time-nya Mhm kayak gitu. Nggak mhm. bisa kita samaratakan misalnya, "Nih barangnya dari cross border," gitu, mau Mhm. original manapun akan tetap 5 hari. Mhm. Nah, harusnya kayak gitu ya idealnya ya, Heeh cuma kan heeh. barang kita kan dari mana-mana nih, Iya jadi ya benar. kita sesuaikan lagi nih sesuai dengan originnya. Mhm. Kalau misalnya Malaysia ya harusnya lebih cepet ya gitu. Mhm Kalau mhm. misalnya dari Filipina ya mungkin akan extend berapa hari karena kalau Mhm. misalnya di luar Malaysia itu barangnya itu akan dikumpulkan dulu nih di distribution center. Mhm. Nah dari distribution centernya itu karena lokasinya di Malaysia nih. Nah, Mhm. dari situ baru mereka akan kirim ke Indonesia, kayak gitu, Mhm. bersamaan dengan order-order yang lain, Mhm. Jadi in gitu. bulky gitu ya, Pak, ya? Betul. Oke. Oke, menarik sekali ya. Iya. Karena kita kan ya udah asal beli aja, nggak tahu Mhm riwahnya di belakang kayak gimana gitu kan ya, mhm. Pak, ya. Nah, ngomongin tadi tentang, custom clearance. Pasti custom clearance kan urusannya lumayan kompleks ya, Pak, ya. Iya. Nah, ada yang mutlak bilang kalau custom clearance tuh selalu lama, selalu ribet. Nah, Oke. setuju nggak sih, Pak, kayak gitu, Pak? Kalau dari perspektif saya sih, Mhm. itu sebenarnya saya sejujurnya bisa bilang saya kurang setuju. Mungkin karena Mmm. emang udah terbiasa ngerjain itu kali Oke, ya. bener banget. Jadi ya, mungkin itu yang selalu jadi persepsi orang-orang gitu Mhm. kan. Di bea cukai rumit gitu, susah Mhm. diminta ini, diminta Mhm. itu Bener gitu. banget. Ya sebenarnya sih kalau berdasarkan pengalaman saya ngerjain untuk proses importasi ya, baik di sini atau di perusahaan saya sebelumnya itu sebenarnya itu bea cukai itu emang fungsinya itu sebagai mengawasi gitu kan. Mhm. Jadi semua barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tentu harus ada pengawasan gitu Iya. kan. Dan di Indonesia pun itu tidak, apa ya, tidak kayak, apa ya, semerta-merta kayak kamu mau kirim apa langsung masuk, langsung boleh Iya, gitu, ya heeh. nggak bisa gitu, pasti ada kontrol mungkin mungkin kita harus ngecek dari faktor lingkungan Betul atau betul. dari faktor barangnya, ini barangnya nih, apa ya, aman nggak ya kalau masuk ke Indonesia kayak gitu, kayak Mhm. misalnya buah-buahan, Mhm. sayur-sayuran gitu kan. Terus produknya ini sebenarnya aman nggak sih dipakai? Mhm. Misalnya kalau kosmetik, kalau misalnya Mhm. kosmetiknya bodong kan, Mhm. tapi itu kan harus diawasi juga Mhm. dong, ya Mhm, kan? Nggak bener bisa langsung yang tiba-tiba dilolosin gitu aja, tapi mhm. ternyata malah menjadi bahaya gitu Mhm kan untuk mhm. dipakai sama Mhm. masyarakat gitu Mhm. kan. Jadi ya sebenarnya tuh kalau bea cukai itu mereka emang sebenarnya mereka itu fungsi controlling, Mhm. tapi ya yang menerbitkan aturan-aturan itu ya ada instansi lain yang istilahnya tuh kayak ini tuh kita ada masalah misalnya kalau fashion ya, nah Mhm. kita tuh udah punya masalah di industri tekstil nih, jadi industri Mmm. kita, tekstil kita lagi merosot. Jadi ya gimana caranya bisa meminimalisir importasi gitu Betul kan. sih, betul betul. Nah jadi ya aturan itu sebenarnya diterbitkan dari kementerian terkait Mhm. yang dititipkan lah istilahnya Mhm. ke bea cukai ya untuk diawasi jangan sampai itu barang itu lolos gitu. Mhm. Oke Jadi oke. ya, itu adalah sebuah persepsi yang mungkin yang harus kita sadari bersama sih Iya, gitu. mungkin persepsinya sekali lagi bukan dari, pelaku gitu ya, Pak. Kita kan Iya mungkin dari customer, "Ah, lama, ribet," kayak gitu, bea iya cukai segala macam, segala macam. Tapi padahal ya niatnya baik gitu kan, Pak, iya karena itu betul pengawasan biar toh kita juga yang nanti akan menggunakan barang-barang itu ya, Pak. betul. Nah, kalau dari clearance, di fashion, SKU-nya pasti ribuan. Iya banyak banget. Banyak banget ya kan, karena kayak ya itu tadi bahannya beda, terus, Iya, mungkin jenis potongannya terus dia jadi namanya mungkin kemeja atau ke dress mhm. atau segala macam. Nah, tantangannya kayak gimana sih, Pak, dari pengalaman Bapak? Tantangannya itu sebenarnya lebih ke ini sih, apa namanya, ya lebih ke high squad itu sih Oke, high sebenarnya. skirt ya, Karena mhm. kita kan di sini fungsinya kan sebagai istilahnya itu kasarnya itu polisi ya di Iya, perusahaan ya, kayak memastikan itu produk itu memang comply dengan aturan mhm, yang ada, mhm, terus di samping itu kita juga harus bisa, apa ya, maintain lead time ya, mhm mhm, dari origin entah dia dari mana sampai mhm, akhirnya di Indonesia tepat waktu gitu kan. Ya itu tantangannya itu sih, lebih ke high squad. Jadi karena mhm, high squad ini tuh istilahnya itu kayak kunci sih. kunci. Jadi ya karena apalagi kan kalau di perusahaan kami kan in bulky ya. Jadi Mhm, semua itu yang tadi saya mention ada 1.000 ya kita declare-nya bersamaan tuh. mhm, Dalam satu batch pengajuan PIB kalau ada satu high squad yang salah, mmm, nah itu bisa ngaruh tuh ke iya seribu-seribunya iya. gitu kan. Akhirnya nggak jadi ngirim gitu ya, Pak? Maksudnya nggak jadi diproses ke selanjutnya karena HS code-nya masih ada keliru atau gimana?
tetap dikirim, cuman Mhm. ya kita mesti harus revisi, Mmm. atau mungkin ya atau jadi ketahan akhirnya kan di bea Mhm. cukai. Jadi ya Mhm. ya ngaruh lah akhirnya, Mhm. karena satu si High Scott ini satu, ngaruh ke 1.000 order yang 1000. lain Mhm gitu mhm kan. mhm. Jadi ya, itu yang sebenarnya challenge-nya sih, tapi ya Mhm. ya seru juga karena kan Mhm. kalau kalau dari saya sih, jadi saya bisa kalau dari saya sih, saya bisa lihat nih, wah ini nih hasil yang dikerjain tim impor nih gitu, Oke, ini heeh. nyampe si customer ini Mhm gitu, mhm. tapi seru sih. Ada sense of apa ya, kepuasan tersendiri gitu Iya, ya Pak betul ngelihat kayak gitu. betul. Nah biar apa, proses lintas negaranya ini lebih baik atau custom clearance-nya itu lebih lancar, ada nggak sih Pak mungkin platform digital? Sekarang kan ada namanya Inatrade ya kalau nggak salah ya. Mhm. Nah itu kayak gimana tuh Pak? Kalau kayak Inatrade Mhm. itu lebih ke apa ya, kita memenuhi kebutuhan impor. Mhm mhm. Jadi kayak kita misalnya nih mau impor, kalau misalnya aparel itu kan fashion itu masuknya ke pakaian jadi ya. Nah, Mhm. pakaian jadi itu kita ada aturannya itu adalah, apa namanya, persetujuan impor dan itu isinya kuota yang akan kita kirimkan kayak istilahnya kayak proyeksi lah, proyeksi barang yang akan kita impor dalam 1 tahun. Mhm. Nah, itu ya, itu yang paling penting yang harus kita penuhi gitu. Mhm mhm. Dan itu kita juga harus lihat nih performance kita di tahun sebelumnya, secara penjualan gimana untuk High Scott Mhm ini, itu mhm. kayak gimana. Mhm. Nah, kayak gitu sih. Nah, kalau untuk otomasi pasti pasti amat sangat diperlukan sih. Apalagi kan yang tadi Mbak bilang kan kita menghadapi dengan berbagai ribuan SKU. Ribuan. Bahkan di tempat saya pun ratusan ribu Oke. bahkan, yang cross border gitu. Iya namanya apparel ya Pak ya, aduh Iya, kayak nggak betul. kebayang, heeh. Jadi ya kita kita pun harus punya tools yang Mhm. bisa, apa ya, ngedefine kalau misalnya produk ini dia high spot-nya berapa, Mmm. produk ini high spot-nya berapa, Mhm kayak mhm gitu. mhm. Jadi ya ya sebisa mungkin dengan data yang kita punya di perusahaan, harusnya kan punya ya kayak Mhm. informasi Mhm bahan, mhm mhm. atau dia gendernya Mhm apa, terus mhm. tipenya dia apa, apakah celana atau Mhm rok, itu mhm. pun bahkan 2 itu juga dibedain gitu loh Mhm high spot-nya, mhm. harus tahu juga Mhm gitu. Jadi mhm. ya pasti untuk hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi itu perlu banget sih. Perlu banget ya. Jangan-jangan Bapak ini udah hafal HS code karena saking seringnya kayak, udahlah itu gitu, tapi pasti tetap harus di-recheck lagi ya Pak, Iya, karena betul betul. kalau enggak nanti, runyamnya juga di Bapak lagi. Iya, betul betul sekali. Nah, oke Pak, kalau ngomongin fashion nih Pak, saya Mhm kan lumayan present lah, maksudnya, present di sosial media kayak gitu mhm ya. Sekarang itu banyak kayak influencer, ya beauty influencer atau influencer pada umumnya tuh mulai mengedukasi kayak namanya ultra fashion. Pasti udah mhm. pernah dengar ya Pak ya? Ultra fashion, sorry, fast fashion. Oh iya, fast Fast fashion. fashion, ultra fast fashion. Sekarang Oh bahkan ada iya. kayak gitu. Ada juga slow fashion. Jadi, fast fashion tuh mungkin kalau Bapak udah dengar kayak, gimana caranya fashion ini berubah terus gitu. Mhm, Trennya tuh keep up-nya itu kayak maksudnya tak tek tak tek tak tek, iya. meleng dikit kita udah ganti tren. Yang cepet-cepet kayak gitu tuh kan, ini ya Pak, nggak sejalan gitu ya sama yang Mhm, namanya sekarang kita ada concern keberlanjutan. betul. Apalagi fast fashion kalau misalnya cepet-cepet ganti itu kan, ada hubungannya juga sama consumption kayak gitu Mhm, ya, Pak. Nggak tahu kita beli udah nggak dipakai nanti ujung-ujungnya buat lingkungan juga gitu iya. dampaknya. Nah, Jadi waste gitu ya. bener banget. Nah, kalau misalnya apa, dari Bapak sendiri gitu, kenapa sih Pak fast fashion ini, bisa jadi kompleks banget gitu Iya. di masa keberlanjutan? Apakah memang memang kalau dari pelaku industri, itu kan kayak dilema gitu kan ya Mhm, Pak, kalau dari pelaku industri pengennya ya keep up with the trend dan menuhin demand customer kayak iya gitu ya. Tapi juga, nggak pengen juga reckless dan nggak bertanggung jawab sama lingkungan. Nah kalau iya. dari pelaku industri Bapak yang gimana nih Pak? Ya itu sebenarnya emang menjadi tantangan sih untuk Mhm. yang fast fashion ini Mhm mhm. pasti, gitu. Kalau dari kami sendiri pun mungkin kami itu karena basically e-commerce dan Mhm. kita menjalankan ordernya itu based on order dari customer yang ada di Indonesia, jadi Mhm. ya kita nggak terlalu banyak memainkan stok untuk barang-barang cross border. Oke. Karena stok itu yang memegang peranan itu distribution center kita yang di Malaysia, Mhm mhm. kayak gitu. Jadi, ya itu adalah salah satu hal yang kita coba untuk hal Mhm. sustainability, sorry. Mhm. Jadi, ya kita mengupayakan tidak, apa ya, menyimpan stok yang terlalu banyak. Mhm. Terus apalagi kalau mungkin dari sisi brand-nya, Mhm. karena sekarang kan jadi atensi banget ya, jadi Betul betul. ini tuh dia produknya dari apa sih Iya, gitu. Nah heeh itu heeh. jadi sekarang kan juga udah banyak brand yang udah mulai kayak campaign gitu ya, Mhm. campaign untuk sustainability. Mhm Jadi ya mhm.
untuk produknya, bahannya itu dari mana, itu mereka jabarkan dari awal. Mhm. Bahkan di website kami pun ada yang dengan untuk brand-brand yang mengkampanyekan itu ya Mhm. kita ada apa ya, section yang khusus Iya gitu. iya iya. Jadi, oke buat kalian yang mau cari bahan-bahan yang lebih more more apa ya, environment friendly Mhm. ya, ini ada nih Mhm. bagian khususnya, jadi bisa Mhm. cek kayak Mhm mhm. gitu. Jadi Mhm. kayak gitu, jadi ya itu salah satu bentuk support kami juga Mhm gitu mhm. untuk hal sustainability. Mhm mhm. Juga untuk urusan logistiknya, pengiriman day to Iya iya. day-nya. Heeh heeh. Jadi ya kalau dari kami sih ya untuk ke end customer-nya kita coba bekerja sama dengan perusahaan EV. Oke. Jadi ya Mhm. meminimalisir dampak emisi lah Mhm kayak mhm gitu. mhm. Oke oke. Terus apalagi ya, kayaknya sementara yang sepemahaman saya sih Mhm. itu sih kayak lebih apa ya, kalau di Indonesia itu kalau dari kami sih Mhm. lebih ke bagaimana kita nyimpen barangnya seperti apa, Mhm. kayak gitu. Terus mungkin dari brand-nya itu kita menyiapkan kayak satu session khusus lah untuk Mhm. sustainability, Mhm. untuk yang bener-bener customer yang well aware lah untuk Iya hal benar. sustainability gitu. Mhm Jadi ya mhm. kita pun nggak asal mengirimkan barang, tapi ya Mhm. kita perhatikan juga gimana sih demand customer kayak gitu. Mhm. Teman-teman yang nggak tahu, Pak Riko ini sebelum di fashion e-commerce, beliau juga pernah, bekerja di, industri retail offline khususnya di sport gitu ya, Pak, Iya, ya. Nah, itu kan sebenarnya agak mirip-mirip gitu ya, Pak, betul. cuman ya kita nggak tahu mungkin perbedaan yang dirasakan seperti apa gitu. Mhm, Nah, keduanya ini kan industri besar, tapi yang satunya sport, yang satunya fashion. Fashion kan keseharian gitu ya, Pak, ya. mhm, Nah, dan yang satunya lagi tuh fashion e-commerce gitu. Nah, iya. kalau dari, Bapak sendiri perbedaannya yang paling terasa dalam mengelola supply chain di 2 industri itu tuh apa sih, Pak? Oke. Bedanya itu sebenarnya lebih ke proporsi. Jadi Mmm. kalau tempat saya itu kan e-commerce fashion ya, Mhm. jadi emang order itu dibuat setelah ada orderan dari customer gitu kan. Mhm Jadi mhm. customer klik order gitu ya Mhm. baru baru istilahnya itu tim kami bekerja gitu. Mhm mhm. Cuman kalau bedanya dengan pos retail yang Mhm. sebelumnya, Mhm. itu karena memang itu kan untuk kami Mhm. itu adalah targetnya itu adalah untuk display di toko. Mhm. Jadi, ya setiap ada pembelian, ya baru order itu berjalan, Mhm kayak mhm. gitu. Ada yang centralized atau sama decentralized. Mhm mhm. Jadi yang centralized itu kayak misalnya emang dia fast moving, Mhm. jadi emang disentralin, jadi ya itu mengikuti stok di warehouse, jadi Mhm. warehouse-nya stoknya habis ya, diisi Ship itu. terus gitu. Kalau Mhm. decentralized itu berdasarkan stok yang ada di display toko. Jadi Oke. once dia rilis custom akan masuk ke toko-toko Mhm gitu. Jadi mhm. ya, itu sih bedanya. Kalau Mhm. kalau di kami itu end user-nya itu adalah kalau yang sports retail itu lebih untuk ke stok di toko, Mhm. kalau yang fashion e-commerce itu ya, customer kita ya bener-bener customer itu yang order Mhm langsung mhm gitu, mhm. Jadi pace-nya memang lebih cepat ke yang 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 e-commerce. e-commerce ya, Iya karena orang maksudnya lebih gampang juga gitu ya belanja pakai HP doang, sedangkan yang iya, offline itu mungkin pace-nya agak lebih slow lagi gitu ya, Pak. betul, Nah, tadi kan, saya juga sempat menyebutkan bahwa Bapak ini bekerja di salah satu fashion e-commerce terbesar di Asia Tenggara gitu ya, Pak. mhm, Nah, bedanya tren-trennya tuh kayak gimana sih, Pak, di Asia Tenggara, di Indonesia ataupun di apa ya, di negara lain yang ada di Asia Tenggara? mhm, Apakah campaign-campaign-nya mirip ataupun kayak gimana, Pak? oke. Mhm. Kalau di Asia Tenggara itu kan masyarakat lebih kultural ya, Mhm mhm dan mhm. secara apa ya, secara background suku budaya, seasonality-nya mirip-mirip lah Mhm kayak mhm gitu kan. mhm. Ya mungkin yang bedain yang pasti ya Ramadan season ya. Iya. Ramadan season itu Malaysia, Singapura ada, Mhm pasti mhm. mereka ada yang khusus yang season khusus Mhm Ramadan mhm. kayak gitu. Terus cara apa ya, transaksinya masyarakat juga beda. Mhm Di mhm. sini pun kita masih banyak yang ini ya, COD ya, cash on Ya, benar delivery. benar. Itu masih banyak Mhm. dan di negara di luar Asia Tenggara mungkin nggak terlalu banyak ya Mmm. untuk Mhm. pembayaran COD Mhm gitu mhm. dan secara apa ya, secara behavior juga beda. Mhm mhm. Karena kalau di kita kan secara teknologi mungkin lebih canggih ya Mhm untuk mhm. hal belanja online Mhm. segala macam. Jadi ya untuk behavior masyarakat di Asia Tenggara itu lebih cenderung lebih banyak untuk belanja di e-commerce Mhm. dibandingin belanja kayak di retail, Ya, belanja offline ke belanja offline. toko-toko. Mhm. Ya itu kalau bisa dilihat ya perbedaannya di situ sih. Mhm. Oke, jadi yang apa, yang di display-display itu Mhm sebenarnya ya mirip juga kayak live shopping dan retail offline gitu ya, Pak? Retail mhm offline kan kita mau
lihat sendiri bajunya kayak apa. Live Iya, shopping kan sebenarnya kita awalnya cuman bisa lihat foto doang, tapi dengan ada yang live shopping kita bisa iya, display barang-barangnya kayak gitu ya Pak ya. betul. Nah kalau misalnya tadi Pak ada campaign-campaign gitu, Mhm, Ramadan campaign, double dates. Nah mhm. dari tempat Bapak sendiri gimana sih Pak menyesuaikan perencanaan demand-nya itu Pak untuk Oke, mendekati waktu-waktu itu? oke. Biasanya tuh kita partner up juga sih Mhm, dengan tim, apa ya, dengan tim kalau di kami sih nama istilahnya buying ops ya. mhm, Itu mereka tuh akan ngecek nih kira-kira barang-barang mana aja sih yang kira-kira yang akan jadi high demand, mhm, yang kira-kira yang akan menjadi lonjakan gitu, mhm, si customer ini akan order gitu. Nah, mhm, biasanya tuh kalau memang diperlukan biasanya kita akan nyetok nih. mhm, Jadi untuk barang-barang yang biasanya tuh kita nunggu order, mhm, jadi tuh ini sekarang jadinya ya kita stok dulu nih beberapa, jadi ya pas si customer order itu ya barangnya langsung aja dari mhm, Indonesia. Jadi ya mhm, lead time-nya kan pasti lebih sedikit banyak ya. mhm, Jadi ya, itu yang mungkin salah satu cara yang kita lakukan untuk nge-maintain demand sih, apalagi di mhm, high season. Apalagi kan kalau saat peak season tuh mhm, customer itu kan pasti akan ada interest ya, mhm, untuk apa namanya, untuk belanja kayak, "Ini mumpung 11.11 nih," gitu, pasti mhm, diskonnya banyak. Nah, mhm, di mhm, situlah orang banyak order kan. mhm, Jadi ya, mhm. itulah salah satu cara kami untuk ya, untuk antisipasi lonjakan itu sih. Jadi ngestok dulu gitu Mhm, ya, karena kalau sebelumnya ibaratnya by order kayak gitu mhm. ya, sedangkan ini kita sediakan dulu kayak gitu ya Iya, Pak ya. Nah, betul. kalau misalnya dari Bapak pelaku industri fashion nih Pak ya, Mhm. ada nggak sih Pak peluang brand fashion lokal untuk bisa ekspansi gitu ke regional gitu? Pasti banget bisa sih, apalagi Mhm, kan sekarang industri fashion kita kan juga banyak yang berkembang ya, berkembang mhm, banget. mhm, Yang usaha yang UMKM atau mhm, mungkin bahkan kalau misalnya kita ke bazar-bazar di mall kan, mhm, itu kan banyak banget tuh produk lokal. mhm, mhm, Sebenarnya bisa banget berpotensi sekali bahkan. mhm. Bahkan banyak juga kan yang dari turis-turis ke Indonesia Iya, emang emang nyari produk fashion di mhm, Indonesia gitu kan. Itu mhm, adalah suatu hal yang bener-bener potensinya sangat tinggi gitu dan mhm, kebetulan sih di perusahaan kami juga bisa ekspor gitu. mhm, Jadi mhm, jadi ya, kita tuh salah satu pemasok untuk negara-negara yang lain. mhm. Jadi ya, ada juga yang misalnya dari Filipina nih, dia Bisa mau dari order Filipina gitu ya, iya, heeh. mau mau order gitu kan, tapi ternyata stoknya dari Indonesia. Nah, itu Mhm, bisa kita fulfill mhm, kayak mhm, gitu. mhm. Oke, jadi sebenarnya kita nggak harus patokan ke barang luar negeri itu lebih bagus, padahal Iya, kita juga pemasok untuk negara lain kayak gitu iya, ya, Pak, ya. Pertanyaan terakhir nah, Pak, mhm. tentang menangani e-commerce fashion Asia Tenggara. Apa sih, Pak, keunikan terbesar untuk menangani di kawasan ini? Keunikannya ya, kalau Mhm, keunikan sih kita ya sebenarnya sih secara apa ya, secara behavior kurang lebih mirip ya. mhm, Karena kita juga mostly negara Asia Tenggara yang lain juga ya mengenal COD kayak mmm, gitu. Terus secara cultural juga kita ya 11-12 lah ya, mhm, mirip-mirip. antar negara kayak Mhm, gitu kan. mhm, Jadi ya itu sih yang bikin unik sih. Jadi ya mhm. kurang lebih ya behavior yang di-order pun ya kurang lebih ya sama Sama gitu. gitu Iya, ya, oke. beda dengan region yang lain gitu. Mhm. Kalau dengan region yang lain, customer behavior-nya beda banget nggak sih, Pak? Kalau behavior-nya ya beda sih. Jadi Mhm. ya, kalau kita kan karena pasti ya secara kultural, Bener secara banget sih. background kan ya Mhm. banyak yang mungkin secara Mhm. agama, cara berpakaiannya kita Mhm. sama ya Mhm, gitu mhm. kan. Jadi ya itu dari situ kelihatan bedanya sih. Oke, tapi masih pengen terus kan, Pak, di industri fashion. Iya, Menantang ya HS Code itu tadi, Pak, ratusan ribu SKU. iya, Menarik banget ya. seru sih, seru Seru seru. banget Karena ya. yang bikin seru itu adalah kita sendiri yang bisa lihat Mhm. gimana sih order itu bisa sampai di tangan customer, di Mhm. end customer gitu. Bahkan Mhm. saya order pun saya bisa lihat nih, barang saya Oh. sampai mana nih gitu. Privilege banget nih ya Iya, kalau misalnya beli betul. di e-commerce sudah tahu nih proses di baliknya akan Iya, seperti apa. betul. Oke, thank you banget Pak Riko atas waktunya dan Yes. insight-nya hari ini. Iya, Kita bahas cross border nih Pak, cross border supply iya, chain. Kita bahas itu tadi ya fast fashion, iya, terus betul. gimana sih mengimbanginya dengan sustainability Iya, sampai dengan menangani custom clearance dan mhm. berperan sebagai polisinya gitu ya Iya, Pak ya. betul betul. Jadi teman-teman nih kalau misalnya belanja online, harus sabar gitu ya, Pak, ya, Iya, karena, betul. prosesnya di belakang itu tuh emang, eee, sebenarnya balik lagi ke kita untuk kebaikan kita sendiri karena kita yang Iya, konsumsi gitu ya, kita yang betul. pakai ya. Oke, terima kasih banyak dari Pak Riko sendiri, gimana nih, Pak, rasanya ngobrol-ngobrol di sini, sharing-sharing di sini? Iya, seru sih ya, Mhm, semoga bisa jadi insightful juga buat mhm, mhm, teman-teman. Jadi mhm, ya,
bisa buat bahan pembelajaran buat kita semua sih gitu. Iya, baik dari kita customer sama pelaku industri yang mirip-mirip lah ya, Pak, Iya, ya? betul Oke. betul. Ada harapan tersendiri nggak, Pak, setelah nonton ini, teman-teman penonton itu bakal dapat key takeaway apa sih? Kalau untuk apa ya, untuk proses cross border pasti ya mungkin itu sesuatu yang terkesan rumit ya, sebenarnya yang Mhm, bikin rumit itu adalah kalau memang dari perusahaannya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan impornya, kayak gitu. mhm Jadi ya mhm. selama kita bisa comply, kita tahu aturannya itu seperti apa, dan kita bisa penuhi itu semua, itu sebenarnya ya lancar-lancar aja gitu. Mhm mhm. Terlepas ya prosesnya dari negara A ke negara B, proses di bea cukainya, itu kalau misalnya kita bisa penuhi semua ya sebenarnya ya harusnya tidak menjadi isu yang besar sih gitu. Nggak yang katanya tadi ribet, Enggak, selalu kompleks ya, selama enggak. kita aturannya sesuai, ya Iya, lancar-lancar aja sih, Pak, iya, ya. betul betul. Oke, untuk teman-teman pendengar, Supply Chain Dialog, semoga episode ini bisa kasih perspektif lebih luas lagi ya tentang Iya, industri fashion, karena industri fashion tuh nggak tentang baju-baju aja, nggak iya, tentang nggak betul tentang produknya aja, tapi ada compliance-compliance yang, sangat, wajib gitu ya untuk diikuti, kayak gitu. betul. Oke, jadi teman-teman, jangan lupa untuk terus ikutin, podcast SCD ini dan, share juga ke kolega-kolega Anda yang mungkin sekiranya tertarik, terutama mungkin, Mmm, mereka yang, tertarik di industri fashion, kayak gitu. yes. Oke, terima kasih semuanya, saya Febriana dan Bapak. Rico. Oke, pamit undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa untuk terus keep up di episode-episode kami di podcast Supply Chain Dialog, karena kami akan terus membawakan episode-episode yang lebih menarik lagi, di mana kita akan unleash banyak banget seputar tren dan juga behind the scenes dari praktisi supply chain. Bagi Anda yang tertarik untuk mendalami pengetahuan seputar supply chain management dan juga logistics management, pastikan Anda cek training dan juga sertifikasi internasional oleh IAS Indonesia di website dan juga sosial media kami. Sampai jumpa semuanya.